Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Sukri dalam mata kuliah Mekanika Rekayasa 3 kelas labor untuk D3 Teknik Sipil jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan permodelan untuk balok Gerber, di mana pada mata kuliah yang lalu kalian sudah mempelajari seperti apa menganalisis struktur daripada balok Gerber. Namun pada hari ini kita akan melakukan yang namanya permodelan dengan menggunakan SAT 2000, pada dimana akan ada beberapa tips yang akan saya tambahkan kepada kalian untuk melakukan pembebanan, kemudian juga melakukan perubahan daripada tampilan daripada layar. Bila pada hari ini saya akan buka SAT pada hari ini. Ini tampilan kita seperti biasa. Nah, di sini kita lihat layarnya belum aktif. Kita akan melakukan new model terlebih dahulu. Klik new model, kemudian periksa terlebih dahulu satuan yang kita pakai. Coba kita lihat satuan yang kita pakai dalam soal. Di sini satuan kita pakai adalah Newton dan satuan panjang adalah meter. Maka setelah kita lihat, ini cocok sekali satuan Newton meter. Nah, kita akan buka grid only untuk membuat garis khasnya. Nah, di sini kita kembali ke soal seperti apa kebutuhan daripada grid-nya. Nah, di sini bisa kita lihat kita membutuhkan grid tidak 2 buah lagi, tapi ada sejumlah grid-nya itu ada sekitar 4 buah grid ya. Untuk arah X di sini 1, kemudian pada tumpuan, kemudian pada tumpuan ini 1, dan kemudian pada ujung daripada balok. Nah, mengenai jarak, ini nanti kita akan melakukan variasi jarak ya. Untuk jarak bentak yang pertama itu adalah 6 meter, kemudian jarak yang kedua adalah 6 meter, jarak yang ketiga adalah 4 meter. Nah, nanti kita akan coba setting terlebih dahulu. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, number of grid line kita pakai 4 untuk X karena kita masih menggunakan arah X. Kemudian arah Y kita itu tetap 1, Z tetap 1. Untuk grid spacing kita ambil jarak yang terbesar terlebih dahulu, yaitu 6 atau 4 juga bisa. Kita pakai 6 dulu ya, karena mayoritas adalah 6. Maka kita ambil 6 meter, kemudian Y direction itu 1, Z direction itu 1, dan kita okekan. Nah, di sini kita akan melihat tampilan gambar seperti ini. Nah, bagi tampilan gambarnya yang masih putih seperti ini ada satu cara supaya kalian tidak matanya tidak terlalu lelah. Maka caranya adalah dengan klik option, kemudian diambil color, kemudian pilih display. Nah, setelah itu kalian pilih quick color scheme di sini dengan menggunakan black background. Nah, maka di sini kita akan mengubah tampilan daripada layar SAP ini akan menjadi gelap untuk tidak terlalu tidak terlalu lelah ya, karena tidak terlalu silau. Maka di sini tampilannya akan berubah menjadi hitam. Nah, kita akan lanjut kepada ini karena di sini jaraknya masih 6 sama. Kita akan butuh jaraknya itu adalah 664 ya. Maka cara untuk mengedit jarak itu adalah sebagai berikut. Kalian klik kanan pada layar, kemudian kalian klik edit grid data, kemudian akan muncul dialog box seperti ini. Setelah itu klik modify show system. Nah, di sini kita akan mengedit X grid data karena data kita yang dibutuhkan adalah data X. Maka di sini kita cek ini sifatnya akumulatif ya. Jarak yang ada di sini sifatnya akumulatif dari ujung ke pangkal. Jadi di sini kita cek dari A ke B itu 0,6, kemudian B ke C itu 6, jaraknya 6 maka 6 12. Maka jarak D ke E itu kita butuh C ke D itu jaraknya adalah 4, maka 12 tambah 4 itu 16 ya, karena di sini jaraknya 66, di sini tertulis 18, maka kita ganti menjadi 16. Nah, lalu kita klik, setelah itu kita okekan. Kemudian kita okekan, maka jaraknya akan berubah seperti ini. Nah, setelah kita melakukan edit grid data, baru kita mulai menggambar. Klik seperti biasa pada frame, kemudian di sini terdapat properties object, kita close saja. Kemudian kita klik pada satu sisi, diklik,
ya, pada saat titik yang sudah ditandai asnya, kemudian diklik lagi pada titik C, kemudian diklik lagi pada titik B, kemudian di escape, kemudian escape, ya. Setelah itu kita akan memberikan namanya tumpuan dan blok tumpuan yang mau dikasih, ya, yaitu pada di titik B kita pilih join, kemudian pilih restrain, kemudian pilih sendi. Nah, maka di sini akan terbentuk tumpuan sendi. Kemudian di sini kita blok titik C, setelah itu kita assign, join, kemudian pilih restrain, kemudian pilih roll, maka di sini kita pilih, maka di sini akan ada tumpuan roll. Selanjutnya akan kita lakukan adalah pemberian pemberian beban. Kita klik batang A dan B dulu. Batang AB terlebih dahulu. Kita klik batang AB, kemudian kita assign. Kita klik frame load, kemudian kita pilih distributed. Nah, di sini sudah ada, karena kita di soal itu satu batang A ke B ini, dari A ke B ini itu penuh satu beban, ya, beban meratanya penuh, maka kita cukup pilih uniform load sebesar 10 Newton. Maka kita klik di sini 10 Newton. Nah, maka di sini langsung terisi 10 Newton. Nah, selanjutnya kita klik batang BC, di mana pada batang BC itu hanya separuh daripada bentang yang terisi beban merata sebesar 10 Newton per meter, maka kita klik assign, klik batangnya terlebih dahulu, kemudian klik assign, klik frame load, kemudian pilih distributed. Nah, di sini kalian harus perlu hati-hati, uniform loadnya itu harus kalian nolkan terlebih dahulu, ya. Uniformnya harus dinolkan terlebih dahulu, kemudian baru diubah trapezoidal loadnya. Kita pilih 0,5, ya, di sini ketik 0, kemudian di sini juga ketik 0, maka di sini kita pilih 10, di sini kita ketik 10, ya. Setelah itu kita okekan. Nah, maka akan terbentuk beban merata menyambung dari A ke B, kemudian dari B ke C pada setengah bentang. Nah, selanjutnya kita akan memberikan beban terpusat di batang C dan D. Kalian klik batang C dan D, kemudian assign, kemudian frame load, pilih point load, ya. Setelah itu kalian pilih pada posisi 0,5, ya. Di sini diambil point load sebesar 50, ya. Coba kita cek soalnya terlebih dahulu, ada 50 Newton, nah kita pilih 50 Newton, ya, 50 Newton. Oke. Nah, kita okekan, maka di sini sudah terpilih beban sebesar 50 Newton. Nah, kita akan munculkan option, ya, daripada display show load sign, kemudian oke. Maka akan muncullah semua beban yang sudah kita berikan. Seperti biasa, kita define dulu load case-nya, load pattern-nya. Self weight multiplier ini kita nolkan terlebih dahulu, klik 0, kemudian modify, kemudian okekan. Setelah itu analyze, set option, dan exact plane, kemudian oke. Kemudian analyze, run analysis, jangan lupa dimatikan do not modal, jadi klik do not run case, kemudian run now. Nah, kalau kita lupa men-save, maka dia akan mengingatkan kita men-save. Maka di sini kita ketik nama Andi, nomor BP 123456778, tulis di sini Mandiri 3, ya. Save. Kita akan tunggu hasil analisis daripada SAP ini. Nah, setelah kita melakukan analisis SAP, maka kita bagi 4 layar ini. Kita bagi 4, jadi terdapat 4 layar. Layar pertama kita untuk mendefinisikan daripada beban. Layar kedua kita akan coba posisinya ini exact. Kemudian setelah itu ini untuk menunjukkan reaksi peletakan, pilih join, ya, kemudian klik OK. Nah, maka di sini akan kelihatan hasil reaksi peletakan. Kemudian pada X3D, ya, ini di-exactkan lagi. Setelah itu kalian pilih frame cable tendon momen 33, jangan lupa diklik show value diagram.
maka akan muncullah di sini diagram daripada diagram momen yang terjadi. Kemudian di titik selanjutnya kita akan menampilkan jasa Z, kemudian kita klik seperti di ini direksi peletakannya, kemudian klik share dua, kemudian show value diagram. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jadi setelah kita melihat hasil ini, maka kalian sudah bisa mengidentifikasi seperti apa hasil hand calculation kalian, apakah cocok atau tidak dengan pemodelan yang bisa. Seperti biasa, untuk kalian mencek per tiap meternya, sebaiknya di perhitungan manual itu kalian harus mendetailkan perhitungannya per 1 meter sehingga bisa dibuktikan dengan tab ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini untuk keterangan maksimum, ini kondisi maksimum itu untuk geser ya, mungkin bisa kita lihat di sini major V, untuk geser V2 itu nilai geser maksimumnya itu adalah 60 Newton, itu berada pada jarak 6 meter ya, 6 meter. Kemudian momen maksimum itu berjarak pada 6 meter pada jarak 6 meter dengan nilai 180 Newton meter. Defleksi terjadi pada jarak 4 meter, yaitu dengan defleksi sebesar 0,0019 meter. Untuk scroll value ini bisa kalian lihat ya. Ini untuk batang satu saja. Jadi ada perbedaan di sini karena kita bentangnya itu terbagi kepada 3 ya. Karena di sini kita bentangnya di sini. Kalau kita mengklik batang ini, nah ini posisinya beda lagi ya. Jadi kalian harus perhatikan itu ya. Jadi setiap batang itu akan mengalami perbedaan. Di sini beda lagi posisinya. Ya, untuk melihat scroll value per 1 meternya atau per sekian senti juga bisa kalian lihat di sini. Jadi untuk melihat nilainya per meter itu untuk tiap bentang itu berbeda, maka kalian ini bukan satu bentang saja, tapi ini adalah terbagi pada 3 bentang. Nah, demikianlah tutorial untuk permodelan balok girder. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ajukan lewat WhatsApp group. Setelah itu silakan komen di YouTube atau like, subscribe, and share. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.